Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita tentang gadis muda yang menghilang saat sedang mengemudi dan kasusnya menjadi terkenal dengan sebutan Lil Miss Murder. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. My mom cried day after day was probably the hardest thing. I had the deep sense we weren't going to find her, not alive. Lisa Mary Kimmel lahir pada tanggal 18 Juli 1969 di Covington, Tennessee. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Sheila dan Ronald Kimmel. Dia dibesarkan di Billings, Montana, dan setelah lulus dari sekolah menengah atas Billings pada tahun 1987, Lisa mengambil pekerjaan di sebuah restoran di Colorado dekat Denver. Ibu Lisa yang adalah manajer regional jaringan restoran itu, dan keduanya melakukan perjalanan antara Billings dan Denver setiap minggunya. Mereka tinggal di sebuah unit apartemen yang berbeda di Denver dan secara teratur akan kembali ke Billings untuk menemui keluarga lainnya. Pada tanggal 25 Maret 1988, Lisa pergi dari Denver menuju ke rumah keluarganya di Billings. Ibunya juga ikut pulang, namun di kali itu dia sudah terbang dengan pesawat sehari sebelumnya, karena dia mempunyai rencana untuk melakukan perjalanan ski. Dalam perjalanan pulang ke Billings, Lisa berencana untuk berhenti di Cody, Wyoming untuk menjemput pacarnya Ed Jarrow. Seharusnya Lisa bisa sampai ke rumah Ed dalam waktu 8 jam saja. Dia berencana akan mengenalkan pacarnya itu ke orang tuanya. Dari catatan patroli jalan raya Wyoming menunjukkan bahwa Lisa sempat dihentikan karena mengebut pada pukul 9 malam. Saat mencoba untuk membayar tilangnya, Lisa diikuti oleh petugas ke ATM, tetapi menemukan itu adalah ATM yang berbeda bank dengan kartu miliknya. Petugas setuju untuk mengizinkan Lisa mengirimkan cek ke Departemen Kepolisian untuk membayar denda begitu dia sampai kembali ke Billings. Dan itu menjadi penampakan terakhir Lisa yang bisa dikonfirmasi. Lisa dilaporkan menghilang oleh anggota keluarganya pada hari berikutnya pada tanggal 26 Maret ketika pacarnya menelpon ke rumah Lisa dan memberitahu keluarganya kalau Lisa tidak pernah datang untuk menjemputnya. Dan 8 hari setelah dia menghilang, pada tanggal 2 April, tubuh tak berbusana Lisa ditemukan mengambang di Sungai Platte Utara di Casper, Wyoming oleh seorang nelayan setempat. Karena cuaca yang sangat dingin, tubuh itu belum mengalami kerusakan. Ahli koroner yang memeriksa mengatakan kalau Lisa telah diikat, dipukuli dan diperkosa setidaknya selama 6 hari. Di sebuah jembatan sekitar setengah kilometer jauhnya dari tempat tubuh Lisa ditemukan, pihak berwenang menemukan adanya darah yang setelah diperiksa adalah darahnya Lisa. Karena jembatan itu jarang diakses oleh warga luar, polisi yakin kalau pelaku adalah penduduk setempat. Seorang saksi mengatakan bahwa pada Sabtu pagi tanggal 26 Maret itu, dia melihat mobil Honda CRX tahun 88 berwarna hitam dengan plat nomor Lil Miss milik Lisa. Penyelidik tahu kalau menemukan mobil itu sangatlah penting karena akan menjadi penghubung langsung dengan si pelaku. Meskipun sudah menemukan tubuhnya Lisa, polisi tidak dapat menemukan mobil yang dikendarainya. Ayah Lisa bahkan menyewa pesawat kecil sehingga dia bisa terbang melintasi rute yang diambil Lisa di hari itu dan mencoba untuk melihatnya dari udara. Namun, upaya pencarian itu berakhir sia-sia. Anehnya, selama beberapa hari ke depan, ratusan penampakan Lisa dan mobilnya dilaporkan di beberapa wilayah Amerika dan Kanada. Beberapa saksi melaporkan kalau melihat Lisa dengan seorang pria tak dikenal. Komposit gambar dibuat dari setidaknya 17 orang saksi, namun tak ada satupun dari hasil sketsa itu yang sama hasilnya, sehingga polisi tidak mengeluarkan poster buronan. Dari bukti yang didapatkan menunjukkan kalau Lisa dibawa ke sebuah jembatan di hari itu, di mana kepalanya dipukul dengan benda tumpul, ditikam 6 kali di dada dan di perutnya, sebelum akhirnya dibuang ke sungai.
Otopsi menunjukkan walaupun Lisa tidak ditikam, luka di kepala itulah yang membunuhnya dalam hitungan menit. Kasus Lisa muncul dalam program televisi Unsolved Mysteries dalam beberapa minggu dan menjadi kasus dingin selama 14 tahun. Pada tanggal 13 Oktober 1988, kurang 1 tahun dari kematian Lisa, keluarga menemukan sebuah surat pendek yang ditempelkan di batu nisannya. Isi surat itu menyatakan kerinduannya mendalam terhadap Lisa dan rasa sakit yang ditinggalkannya. Yang anehnya surat itu bertanda tangan Stringfellow Hawk, yaitu seorang karakter dari serial televisi Airwolf yang tinggal di sebuah kabin terpencil dan menggunakan helikopter militer untuk mencari saudaranya yang hilang. Penyelidik kasus ini mencoba berbagai metode yang biasanya dilakukan petugas saat itu. Dia berkendara mengelilingi Texas, Nevada, dan bahkan Alaska untuk bisa menemukan pelaku. Dia menjadi sangat terlibat dalam kasus ini, menghabiskan 6 tahun mengambil sampel darah dari lusinan orang untuk DNA. Dia bahkan juga mewawancarai anggota sekte dan berkonsultasi dengan paranormal. Pada akhirnya tak ada satupun petunjuk yang berhasil dan kasus ini terlupakan selama bertahun-tahun. Baru pada musim panas tahun 2002, para penyelidik yang khusus meneliti kasus dingin menemukan bukti pelecehan seksual dari Lisa. Dan sebuah profil DNA dikembangkan dari bukti air mani yang didapatkan. Bukti itu dimasukkan dalam database Wyoming dan hasilnya cocok dengan Dale Wayne Eaton yang sedang menjalani hukuman di penjara di Colorado atas tuduhan penyalahgunaan senjata. Sehingga saat itu dia diwajibkan untuk menyerahkan sampel DNA. Tetangga dari Dale melaporkan kepada penyelidik bahwa mereka pernah melihat Dale menggali sebuah lubang yang besar di propertinya di Wyoming. Pada musim panas tahun 2002, situs itu digali dan mereka menemukan mobil Honda Lisa dengan nomor plat Lilmisnya terkubur di dalam tanah. Juga ditentukan kalau Lisa sempat ditahan di properti itu di dalam sebuah bis selama 6 hari sebelum dia dihabisi nyawanya. Pakar tulisan tangan juga berhasil mencocokkan tulisan tangan Dale dengan surat yang ditinggalkannya di batu nisan Lisa. Berdasarkan bukti yang ada, Dale didakwa dengan 8 kejahatan yang terkait dengan kasusnya Lisa, termasuk pembunuhan berencana tingkat pertama, penculikan, perampokan, penyerangan seksual tingkat pertama, dan penyerangan seksual tingkat kedua. Dale juga menjadi tersangka dalam serangkaian pembunuhan yang belum terpecahkan di Pacific Northwest yang terjadi antara tahun 1983 dan 1996. Dia menjadi tersangka juga dalam hilangnya Amy Robertel. Dalam penyelidikan diketahui kalau dia berada di area sekitar waktu itu, namun dia belum didakwa dalam kasus Amy atau kasus lainnya. Seorang rekan narapidana bersaksi di pengadilan kalau Dale mengaku kepadanya seluruh kejadian di hari itu. Katanya, Lisa menawarkan untuk memberikan Dale tumpangan dan Dale menerima tawaran itu. Di dalam mobil, Dale terus-menerus menggoda Lisa dan mengajaknya untuk berhubungan badan, namun Lisa tidak menyetujuinya. Tak lama Lisa menempikan mobilnya dan menurunkan Dale di sana. Dan disitulah situasi berubah menjadi penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Pada tanggal 20 Maret 2004, Dale dinyatakan bersalah atas semua tuntutan dan dia dijatuhi hukuman mati. Dia dijadwalkan akan dieksekusi pada bulan Februari 2010, namun ia menerima penundaan eksekusi pada Desember 2009. Di tahun 2005, keluarga Kimmel menggugat Dale atas kematian putri mereka dan mereka memenangkan kasus tersebut. Sebagai pembayaran, mereka diberikan propertinya Dale, yaitu tempat pelaku membunuh putri mereka. Dan properti itu dibakar hingga rata dengan tanah oleh orang tua Lisa tepat di hari ulang tahun putrinya yang ke-36. Pada tahun 2012, perwakilan hukum Dale membawa kasus kembali menjadi sorotan, mengklaim kliennya tidak menerima pengadilan yang adil dan tidak pantas untuk dihukum mati. Mereka membuat beberapa klaim yang menyebutkan kalau Dale memiliki gangguan bipolar dan tidak sehat secara mental. Klaim yang kedua, ada rekan narapidananya yang bersaksi di pengadilan melawan Dale. Namun juri belum diberitahu kalau narapidana itu akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan jika bersaksi demikian. Pada akhirnya, hukuman mati itu dibatalkan pada tahun 2014 setelah hakim menemukan bahwa Dale menerima pembelaan yang tidak memadai di persidangan.
Sebelum Dale dapat dijatuhi hukuman lagi, pengacara pembela mengajukan serangkaian banding yang berusaha untuk melarang dia mendapatkan hukuman mati. Pengacara Dale mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi pada bulan Mei 2020, pengadilan menolak untuk mengadili kasus tersebut. Dan sejak September 2020, Dale masih menunggu hukuman ulang di Pengadilan Distrik Federal Wyoming sambil menunggu evaluasi ulang mentalnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!